Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa jal alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada DKM Masjid Nurul Huda, dan juga tadi ada tamu kita Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau keistiqomahan dan diberikan segala macam kemudahan, khususnya dalam mewujudkan misi dan misi apa yang beliau bawa, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena memang betul-betul harus diperhatikan masjid-masjid kita, musola-musola kita. Sampai dikatakan kalau umat Islam itu mau berjaya, diawali dengan sholatnya, dengan berjamaah. Artinya masjid dan musolanya. Bukan hanya masjid itu harus megah, harus besar, tapi jamaahnya tidak ada. Makanya selalu kita doakan mudah Allah berikan semangat istiqomahan kepada beliau. Karena terkadang kita juga miris, ada masjid besar, orang fokus membangunnya, tapi kadang-kadang jamaahnya tidak dipikirkan. Bagaimana orang yang ada di sekitarnya itu bisa sholat berjamaah. Terkadang juga ada yang mengeluh, Ustadz Habib, bagaimana hukumnya kalau seandainya jadi imam beda akidah dengan kita, sholatnya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini betul-betul bukan hanya masjid yang harus dimakmurkan, tapi bagaimana DKM-nya itu betul-betul faham masalah ilmu agama. Dan ini tidak sedikit yang bertanya seperti ini, khususnya kepada Al-Faqir. Jadi kadang-kadang ada orang beda akidah kok bisa jadi imam gitu, beda akidah. Sedangkan orang beda madhab saja sudah makruh. Makmumnya madhabnya Syafi'i, kemudian imamnya Maliki atau Hanafi. Maliki membaca bismillahnya disirkan, ataupun Hanafi tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu berbeda madhab, itu sudah makruh. Gimana kalau akidahnya yang berbeda? Maka ini betul-betul juga harus menjadi perhatian khusus. Karena beberapa, baik itu waktu Al-Faqih khususnya lagi sesi tanya jawab di media sosial atau pas di majelis, kadang-kadang ada yang seperti ini. Sehingga kalau bisa antara ada perhatian khusus juga tentang DKM-nya. Jadi kalau bisa DKM itu punya ilmu agama, punya jiwa istiqomah, dan punya jiwa untuk memakmurkan masjid. Karena kadang-kadang ada DKM itu cuma sekedar namanya saja, tetapi tidak berusaha memakmurkan masjid dengan majelis-majelisnya. Ada mungkin masjid besar megah, ditanya kegiatannya apa, tidak ada, paling seminggu sekali. Oh bagus, seminggu sekali, tapi itu sholat Jumat nama kegiatannya. Jadi nggak ada kegiatannya.
ataupun ada mungkin sebulan cuma sekali atau 2 kali. Nah, sehingga ini juga kalau bisa ada perhatian khusus, dan juga bagaimana anak-anak kecil kita ini khususnya kalau maghrib dan isya itu bisa di masjid, di musola. Karena ini waktu Al-Fagir dulu kecil juga itu hampir diarahkan semuanya. Jadi mungkin dari Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia ini yang saat ini hadir kunjung di tempat ini mungkin bisa berkolaborasi, bertanya dengan RT RW, kemudian dengan ustadz, kiai, kesepuhan setempat. Mungkin tinggal diagendakan waktunya dan anggota-anggotanya bisa dipencet, kemudian ntar bisa dibuat agenda rutin. Karena kalau tidak dibuat agenda rutin, cuma pas lagi momentum saja, habis dari itu hilang. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan hadirnya beliau ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan masjid kita, musola kita makmur dengan jamaahnya. Anak-anak kecil kita yang kelak bakal menjadi generasi penerus kita, perjuangan kita, bisa semenjak kecil sudah biasa di masjid, di musola untuk melaksanakan dan memakmurkan masjid-masjidnya, musola-musolanya, dan khususnya DKM kita pun bisa memilih daripada imam-imam yang satu akidah, satu manhaj dengan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari jam, menit, dan detiknya tidak terlepas kita ini daripada perbuatan dosa. Cuma terkadang kita sebagai hamba Allah itu hanya fokus dengan ibadahnya saja. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita membaca zikir, bagaimana kita membaca Quran, bagaimana saya sedekah, bagaimana saya hadir majelis taklim, bagaimana saya memakmurkan umur saya, sisa yang Allah berikan kepada saya hidup di dunia ini untuk beribadah. Tapi kita lupa, yang namanya ibadah itu Allah tidak wujudkan dengan berbentuk ibadah saja, tapi meninggalkan maksiat dosa itu namanya ibadah. Makanya tatkala Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Nasihatud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, beliau mengatakan apa definisi takwa? Kata beliau, at-taqwa imtisalil awamiri wajtinabin nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sehingga waktu kita menjaga mata kita tidak melihat yang haram, perempuan, laki-laki ajnabiyah yang bukan mahramnya kita jaga ini mata, itu ibadah. Kita menjaga tangan kita tidak berbuat dolim sama orang lain, tidak mengambil haknya orang lain, ini ibadah. Tatkala kaki kita tahan tidak melangkah ke tempat-tempat yang haram, tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, ini ibadah. Jadi jangan kita tertipu ibadah itu bentuknya cuma sholat atau yang lain-lain, tapi menjaga diri agar bersabar, tidak melakukan dosa, itu ibadah, diberi ganjaran pahala oleh Allah. Makanya definisi haram itu apa? Haram itu kalau kita tinggalkan mendapatkan pahala. Sekali lagi, kalau kita tinggalkan dapat pahala. Dan kalau kita mengerjakannya dapat dosa. Itu di kitab-kitab fikih, dasar mabadi fikih ya sudah dijelaskan. Jadi jangan cuma kita fokus dengan melakukan ibadah, tapi ingat di sana ada dosa yang kalau kita tinggalkan pun Allah memberikan pahala. Kalau kita mengerjakannya ada dosa di sana. Bahkan Imam Junaid, Sayyidi Sufi, ketua para sufi, beliau mengatakan amal yang paling afdol adalah meninggalkan kemaksiatan. Paling baiknya ibadah, kata beliau, paling baiknya kebaikan itu bukan melakukan kebaikan, bukan melakukan ibadah, tapi paling baiknya kebaikan itu adalah meninggalkan maksiat. Jadi tatkala kita meninggalkan dosa, itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita. Oleh karenanya pada saat ini ayo kita berpikir, jangan sampai hidup kita ini cuma fokus ibadah tapi dosanya juga banyak. Jangan sampai tadi akhir waktu ditimbang ternyata hampir seimbang ini di mizan. Kita entar ini setelah kehidupan ini karena kita ini punya 5 alam. Pertama alam arwah, kita sudah lewati. Kedua alam rahim ibu kita sudah kita lewati. Kemudian ketiga alam dunia, sekarang kita berada di dalamnya. Keempat ada alam barzah, alam kubur yang sebentar lagi kita akan melewatinya, tinggal tunggu absen satu persatu entar kapan kita diabsennya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah alam akhirat. Apalagi beberapa minggu yang lalu Al-Fagir dengar ada yang Al-Fagir sholat tadi di tempatnya itu, jamaah yang biasa sholat di sini baru saja meninggal dunia.
Kalau tidak salah waktu Al-Faqir ngisi di sini sebulan ya. Sebulan yang lalu beliau bertanya, Ustaz Habib, kalau saya ini melaksanakan sholat 5 waktu, apakah saya akan masuk surga? Nah, yang dirindukan kebaikan. Dan ingat kata para ulama, kebaikan itu akan mudah dilakukan kalau kita ada kerinduan. Dan beliau merindukan surga dan Allah pilih beliau, dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beliau katanya termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjaga sholatnya. Makanya tadi dikatakan istiqomah. Istiqomah ini adalah suatu yang spesial, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kata Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya alih. Seseorang itu meninggalnya tergantung kebiasaannya. Sehingga kalau kita terbiasa memakmurkan masjid kita Nurul Huda, atau masjid kita yang lainnya, atau musola kita yang lainnya, tidak usah khawatir, insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan melaksanakan sholat. Dan mudah-mudahan itu adalah kita semuanya insya Allah. Tatkala dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan sholat, dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, itu yang kita rindukan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini fokuskan juga bagaimana saya ini tidak bermaksiat kepada Allah. Lidah dijaga, tidak mengucapkan sesuatu yang kotor, berdusta, menfitnah, menggunjing, mengadu domba. Bagaimana mata kita jaga, tangan kita jaga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini, para nabi para rasul punya sifat maksum. Maksum itu adalah satu sifat yang melekat di antara nabi dan rasul, yang dengan sifat maksum itu Allah jaga mereka, Allah ampuni mereka dari dosa yang sebelumnya dan dosa yang akan datang. Ini Nabi kita Muhammad SAW bukan cuma maksum, itu surga dengan nikmatnya Allah kunci, Allah haramkan dibuka oleh tangan siapapun, nabi siapapun, rasul siapapun, tidak boleh masuk melainkan Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk. Coba lihat bagaimana hidupnya Nabi. Nabi sehari semalam beristighfar kepada Allah tidak kurang 70 kali. Dalam hadis riwayat yang lain mengatakan 100 kali. Ini Rasulullah. Ini kadang-kadang kita ini yang pendosa, kadang-kadang habis sholat langsung pergi. Mana zikirnya kepada Allah? Mana istighfarnya kepada Allah? Habib, saya istighfar juga nggak harus di masjid selesai sholat. Baik, nggak apa-apa. Tapi urusan Anda dengan Allah, Allah tahu dengan apa yang ada di hati setiap hambanya. Maka minimal habis sholat sebagaimana biasa kita baca, kita berzikir, beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Mungkin kita merasa hari ini tidak berbuat dosa, tapi mungkin ada dosa yang kita lakukan yang kita tidak tahu. Apalagi yang namanya riya. Kita kadang-kadang ini dengan kita punya amal ibadah ini merasa pengen dilihat, bangga. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ini menganjurkan kepada kita yang dijelaskan oleh para ulama, kalau bisa habis sholat itu baca dzikir ini. Dzikir ini adalah salah satu cara agar kita dijauhkan daripada penyakit riya, kata para ulama. Dan itu biasanya kita baca di wirid namanya wiridul latif, yang berbunyi Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna, ya Allah sungguhnya kami, na'udzubika berlindung kepadamu, min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu, daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Syirik-syirik yang pada umumnya orang nyembah berhala, apa ini itu macam-macamnya. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami berlindung bertobat kepadamu ya Allah daripada kesyirikan yang kami tidak ketahui, yaitu riya. Karena dikatakan riya itu syirkul khafi atau syirkul asghar, syirik yang kecil yang samar. Oleh karenanya jangan kurang kita sehari, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ajarkan di dalam kehidupan beliau, jangan kurang sehari semalam istighfar 70 kali atau 100 kali. Dan orang-orang yang selalu beristighfar gak usah khawatir, Anda punya problem, Anda punya masalah akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepada Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, di dalam kita beristighfar itu bertobat kepada Allah, kita ini punya dosa. Dan bagaimana agar dosa kita ini diampuni oleh Allah? Caranya tidak lain dan tidak bukan adalah bertobat kepada Allah, menghadap kepada Allah, minta maaf sama Allah. Kita kalau kerja di pabrik,
berbuat salah dengan bos kita dalam pekerjaan kita yang kurang benar, kita minta maaf si bos. Kenapa kepada Allah yang memberikan kita nafas sampai detik ini masih hidup, memberikan kita kemudahan datang ke masjid ini untuk sholat subuh berjamaah? Kalau Allah tidak memberikan hidayah taufik, mustahil kita datang ke masjid ini. Kenapa kita kadang-kadang bertobat kepada Allah kok merasa saya nggak punya dosa? Padahal berapa kali kita bermaksiat kepada Allah dengan macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harusnya kita mensyukurinya dengan melakukan ibadah dengan nikmat tersebut. Kadang-kadang kita berbuat dosa. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mensabdakan, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni semua dosa-dosanya sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Dalam hadis riwayat yang lain dikatakan orang yang bertobat seperti orang yang baru dilahirkan, seorang bayi yang baru dilahirkan, jadi tidak punya dosa, akan diampuni oleh Allah. Ustaz Habib, bagaimana kalau saya sudah bertobat, saya ngulangin lagi, diampuni tidak sama Allah? Allah akan selalu mengampuni dosa kita selama kita beristighfar, bertobat kepada Allah. Allah tidak pernah tutup pintu tobatnya. Sampai kapan? Sampai kita bertobat sudah masuk gorok-gorok, sudah masuk sampai ke tenggorokan, akan dicabut nyawanya, baru Allah akan tutup pintu tobatnya. Sebagaimana Fir'aun tatkala ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, bagaimana waktu itu Fir'aun tetap ingin masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa, tapi sudah berada nyawa ini di gor-goroh, dicabut nyawanya sehingga tidak diterima daripada taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih hidup Bapak Ibu, masih diberi waktu kesempatan hidup oleh Allah, perbanyak bertobat kepada Allah. Kita punya dosa banyak. Tapi sekarang bagaimana taubat yang benar? Ada orang bertobat tidak diampuni oleh Allah. Taubat yang benar kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kata para ulama, di antaranya Habibullah Haddad, itu mengatakan taubat itu diterima yang kita dengar namanya taubatan nasuha dengan 3 syarat ini. Yang pertama, nyesel. Menyesal itu adalah suatu ungkapan hati yang kadang-kadang juga terwujudkan dengan kita meneteskan air mata. Jadi betul-betul nyesel. Ya Allah, saya tadi meninggalkan salat subuh. Ya Allah, saya masih berurusan dengan riba, masih berurusan dengan rentenir. Padahal saya nggak tahu tatkala saya berurusan dengan riba, dengan rentenir, saya meremehkan. Saya akan tobat kalau sudah punya rumah, saya akan tobat kalau sudah beli motor, beli mobil. Padahal belum tentu waktu kita berurusan dengan riba Allah cabut nyawa kita. Sedangkan kata Allah dalam Al-Quran, orang yang berurusan dengan riba, dia mengajak saya perang dengan dia. Gimana seorang hamba perang sama Allah? Kita perang sama RT RW aja kebingungan, yang punya penguasa di desa kita. Ini orang yang makan riba ngajak perang dengan Allah, dan itu Allah yang mengumandangkan perang tersebut. Orang yang makan riba, kata Nabi, berurusan dengan rentenir, atau istilah sekarang nih bank-bank emo yang jalan-jalan itu kata Nabi, orang yang berurusan dengan riba, dia memiliki 70 pintu dosa, dan paling ringannya dosa riba itu seperti dia berzina dengan ibunya sendiri. Berzina sudah minal kabair. Bahkan dikatakan orang berzina walaupun dia bertobat tidak akan hilang itu kejelekan zina tersebut. Tapi ini kata Nabi, dosa zinanya plus dengan ibunya sendiri. Apalagi kata Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka tempat balasan baginya. Ini Rasul yang mengatakan. Maka jangan korbankan nikmat akhirat abadi surganya Allah hanya gara-gara pengen punya motor baru, mobil baru, rumah baru, perluasan berdagang, perluasan tokonya, berurusan dengan bank-bank riba, dengan rentenir sama bank-bank emo. Hati-hati, bayangkan kita urusan dengan riba, Allah cabut nyawa kita. Di mana itu tempat orang tersebut? Maka yang pertama menyesal. Yang kedua adalah meninggalkan urusan sama riba. Tidak mau saya tinggalkan. Lebih baik saya mati kelaparan, kehausan, miskin, di dunia saya hina, bahkan kalau perlu saya mati sampai membusuk, asalkan saya di akhirat mulia di hadapan Allah dengan surganya. Saya menjauhkan daripada riba, saya menjauhkan ngambil uangnya orang lain, mencuri. Ini kemuliaan yang sungguhnya. Mulia itu bukan di pandangan manusia, mulia itu di pandangan Allah. Saat ini mungkin kita punya rumah gubuk kecil, kemudian mungkin kita punya anak nggak sekolah, kita punya istri makanya biasa di rumah, nggak apa-apa. Jangan sampai gara-gara anak pengen sekolah, pengen kuliah tinggi-tinggi urusan sama riba. Mana kebahagiaan? Mana yang kita cari pandangan Allah? Kita Abdullah atau Abdul Nas? Kita Abdullah atau Abdul Dunia? Kita Abdullah atau Abdul Jah? Kalau kita Abdullah, hambanya Allah, utamakan urusan sama Allah.
Kesampingan urusan kepada manusia, jangan sampai gara-gara pengen punya rumah, motor, mobil, kemudian toko, warung yang diperlebar, kita harus urusan dengan riba. Yang ketiga, caranya adalah dengan kita bertekad tidak melakukan lagi. Kita berusaha, tidak mau saya melakukan itu. Tapi Al-Habib Abdullah Haddad memberi syarat yang keempat. Kata beliau, orang yang bertobat harus setelah itu menggunakan umurnya dengan kebaikan. Dia usahakan, setelah ini saya harus berusaha untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Bagaimana Ustadz, orang baru tobat biasanya agak susah ini, masih kadang-kadang dia kembali lagi dengan dosanya. Kumpullah dengan orang-orang soleh, jauhi orang-orang yang toleh. Kumpullah dengan orang-orang yang baik, jauhi daripada orang-orang yang tidak baik. Ustadz Habib, kalau gitu putus tali silaturahmi. Bukan putus, kita kalau ketemu nyapa seperti biasa, cuma jangan sering-sering duduk sama mereka. Dan jangan meremehkan duduk sama orang yang tidak baik. Kata Imam Ghazali, engkau boleh duduk dengan orang ahli maksiat, dengan orang yang tidak baik, tapi syaratnya dua. Pertama, engkau yakin tidak akan terpengaruh dengan mereka, tidak apa-apa. Duduk sama orang ahli maksiat tidak apa-apa, asal tidak terpengaruh. Kedua, kita bisa menarik mereka dalam kebaikan. Kalau cuma iseng-iseng ya tidak usah lah. Ngapain ke diskotik iseng, beb, pengen lihat lampunya, kok kayaknya kok nggak seperti lampu di masjid, kok lampunya bisa berubah-ubah gitu. Ngapain ke diskotik, pengen nyobain, beb. Itu minuman di diskotik sama enggak kayak kopi saya di warteg gitu. Maka kalau tidak ada untuk menarik mereka, tidak diperbolehkan. Kata Imam Ghazali, berapa banyak orang yang meremehkan duduk dengan orang yang tidak baik, akhirnya keseret arus menjadi orang yang tidak baik. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Jadi intinya ingat, semua kita ini adalah pendosa. Dan Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim sifatnya, Allah tidak pernah tutup pintu tobatnya. Selama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, setinggi apapun kita punya dosa, setinggi langit kita punya dosa, sedalam 7 lapis bumi, sebesar kita punya gunung kita punya dosa, Allah tetap akan ampuni dosa kita selama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita selalu bertobat, kemudian mengulangi lagi, tobat, mengulangi lagi, Allah tidak pernah bosan untuk menerima tobat kita selama kita bertobat kepada Allah. Yang menjadikan Allah tidak mengampuni kita tatkala kita sudah mulai bosan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup gitu. Fadhal. Ibu, mic-nya ada? Mic wireless ada? Nggak ada. Kalau nggak ada langsung aja Ibu. Nggak ada. Ada, mangga Ibu, silakan. Kurang jelas. Anda mendengar sana? Tanya. Coba maaf Bu, nggak dengar sama sekali kita di sini. Coba ininya aja dibuka, maskernya dulu buka. Nah, coba Bu. Intinya apa Bu? Intinya ya langsung. Meninggalkan sholat karena Nah, baik, ada pertanyaan. Bagaimana kalau saya ini punya tugas yang tugasnya itu menjadikan saya agak repot untuk melaksanakan sholat? Boleh tidak sholatnya saya qodok saja entah? Yang namanya sholat tidak boleh kita tinggalkan mutlak 100%. Orang dalam keadaan koma wajib sholat. Koma, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak bicara, wajib sholat. Bagaimana sholatnya? Mereka dengan hati mereka, dan kita ahli warisnya atau yang menunggunya wajib membimbing dia untuk sholat. Lisannya tidak bisa berucap, mungkin matanya tidak bisa untuk isyarat, tapi hatinya pasti dia bisa sholat.
Maka wahai orang-orang yang suka menemani orang di rumah sakit, hati-hati tanggung jawab di hadapan Allah. Anda punya orang tua, Anda punya saudara di rumah sakit, koma, sakitnya berat, tetap dia wajib sholat, dan itu tanggungan Anda yang menemani. Kalau Anda merasa tidak bisa membantu dia untuk sholat, jangan segan-segan Anda minta tolong ustadz kayak ulama. Maaf ini, kalau seandainya perlu, beliau pengen datang cuma nggak ada bensinnya, Anda berikan. Kenapa? Itu orang tua Anda. Dia cinta kepada kita, apalagi itu ibu kita, mengandung kita 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati, 2 tahun diberikan ASInya kepada kita. Bahkan kadang ada seorang ibu menduduki makom seorang ayah, karena dia mungkin suaminya sudah meninggal dunia. Dan ini yang harus kita perhatikan. Minta ustadz untuk membimbingnya, untuk diwudukan. Tidak bisa wudu, ditayamumkan, kemudian dibimbing sholatnya, disuarakan di telinganya. Dia dengan hatinya tetap diwajibkan untuk sholat. Kemudian bagaimana kalau saya sebagai seorang bidan atau sebagai seorang dokter atau yang bertugas waktu itu untuk mengurusi orang yang melahirkan? Anda tetap wajib sholat, tidak harus pakai mukena. Sholat dengan atribut Anda, sholat dengan bajunya kita. Yang penting satrul aurat, yang penting menutup aurat. Walaupun pakai celana tidak masalah, yang penting tertutup auratnya, ya. Semuanya. Ingat, aurat perempuan itu adalah yang boleh kelihatan cuma wajah dan telapak tangan. Sehingga kalau mau sholat yang penting kakinya tertutup, pakai kaos kaki cukup. Anda pakai baju tertutup sampai tangannya cukup. Kemudian semuanya sudah tutup, sholat di tempat itu. Jangan dibuat-buat. Sholat itu gampang. Waju'ilatil ardu tahura. Allah menjadikan umatku itu spesial, sholat di mana saja bisa. Yang penting bukan di tempat yang mana kita melihat di depannya ada kencing, di depannya ada maaf ada kotoran. Di kamar mandi pun kita sholat boleh, hanya makruh saja. Ini solusi. Beberapa saat yang lalu banyak yang bertanya, Habib, saya kerja di luar negeri, saya dipersulit urusan sholat sama majikan saya. Saya jawab, jangan korbankan Anda punya akhirat, punya surga hanya gara-gara cari duit. Anda berikan syarat kepada bos Anda, saya tetap ingin kerja di sini, tapi syaratnya jangan halangi saya untuk sholat. Kalau seandainya itu terjadi sudah kepada kita, sholat di kamar mandi, nggak masalah. Beb, kan itu tempat orang kencing. Kencing kan umumnya orang udah disiram. Anda masuk kamar mandi, cium dulu. Bau nggak nih? Oh bau, siram dulu. Sudah selesai siram, sholat di situ, nggak apa-apa. Dan tidak usah dilafatkan seperti halnya kita sholat pada biasanya. Sholat di situ makruh saja. Ya. Apalagi Al-Fagir juga pernah ke Hongkong. Hongkong tuh kamar mandinya sudah gede, kering, bagus nih. Nah, sehingga sholat itu tidak apa-apa. Jadi ingat ya, tidak boleh kita meninggalkan sholat alasannya apapun. Orang perang ini depan musuh wajib sholat. Sampai ada dalam bab-bab fikih, kitab-kitab fikih dikatakan namanya sholat syiddatul khauf. Sholat dalam keadaan takut yang sangat luar biasa. Perang wajib sholat. Sampai diatur sama Nabi cara sholatnya. Apalagi kita cuma sebagai dokter, sebagai bidan, apalagi kadang-kadang cuma kerja di toko, di warung, suruh jagain, sholat di tempat itu nggak masalah. Yang menjadi kita susah sholat itu rasa takut sama Allah sudah mulai hilang, sudah mulai tipis, sehingga ngentengin, ntar aja, saya kan lagi ngurusin orang, ntar saya qodho saja, ntar duhurnya saya qodho jam 4. Coba bayangkan kepada orang yang suka meremehkan, bicara kayak gitu. Kalau Allah cabut nyawa Anda sebelum Anda melaksanakan sholat, janji Nabi, satu sholat yang ditinggalkan seorang hamba di usia baliknya, dia tidak qodho, neraka jahanam langsung tempat balasan baginya. Nggak dihitung itu amal yang lainnya. Anda baca Quran, hadir majelis ilmu, nggak dihitung. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali akan dihitung oleh Allah sholatnya dulu seorang hamba. Kalau sholatnya baik, yang lain baru diperhitungkan. Kalau sholatnya jelek, yang lain tidak akan dihitung oleh Allah. Sholat. Apalagi kemarin kita di bulan Rajab, kita diingatkan perisai Isra Mi'raj. Sampai untuk sholat nggak pakai wahyu, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, ini menunjukkan dahsyatnya perintah sholat. Maka jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat dengan apa yang kita mampu di tempat tersebut tidak menjadi masalah. Contoh, seorang bidan yang nungguin orang ini dalam keadaan sakit, kita sholat dan gak usah ribet, pahami rukun-rukunnya sholat, selesai. Rukun-rukun sholat kan cuma ada 13, sebagian yang membedakan tumakninanya 17. Sudah itu aja, sholat Allahu Akbar, baca Fatihah, langsung ruku sekedar tumakninah saja, ndak wajib. Sunnah baca doa ruku, i'tidal sunnah baca doanya, sujud sunnah baca doanya, yang penting rukunnya aja dilakukan. Tapi jangan ekspres juga.
Kayak sholat tarawih masa 7 menit. Sholat tarawih 20 rakaat 7 menit. Wah, ini super expert. Ya, yang penting rukun-rukunnya dan tumakninanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lagi-laginya bapaknya. Fadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana kalau salah satu lembaga ini umum, kumpulan orang yang membuat sesuatu, kemudian melakukan riba, yang menanggung siapa? Ditanggung semuanya. Tidak cuma dibebankan sama kepalanya, cuma yang masuk neraka duluan, yang sisanya paling berat kepalanya pada tanggung jawab. Makanya jadi kepala itu jangan dianggap mudah. Imam Syafi'i waktu akan diangkat menjadi hakim, menjadi qadhi, nggak mau sampai lari keluar daripada kampungnya sendiri. Ada orang saat ini berlomba-lomba pengen jadi penguasa, pengen jadi pemimpin, mau di kampung, mau di kota, mau di negara. Itu kalau dia tidak adil, neraka balasannya, nggak pakai tawar. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara kita punya kekuasaan berbuat zalim seenaknya. Di dunia Anda bisa melakukan itu semuanya, di akhirat semuanya akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Anda punya power, Anda punya kekuatan, Anda punya kuasa, Anda bisa berbuat zalim, ngambil uangnya orang, makan haram. Itu di dunia, Pak, Bu. Umur Anda berapa sih? Dunia 60-70 tahun. Tunggu di akhirat nerakanya Allah, khalidina fiha abada, selama-lamanya kita di neraka. Hah? Beb, tapi orang beriman kan juga bakal masuk surga, tapi pingin ngerasain nerakanya Allah walaupun cuma 1 detik. Kata Nabi, paling ringannya orang siksa neraka itu akan diberikan sendal yang terbuat dari api nerakanya Allah. Dia nggak mau pakai, Allah paksa. Akhirnya kata Nabi, dia memakainya, ujung-ujung ubunya melepuh sampai kakinya, dihidupkan lagi oleh Allah, disiksa sampai selesai dia punya dosa. Kalau itu orang yang beriman. Tapi apa kita pengen nyicipi nerakanya Allah? Kata para ulama, api di seluruh dunia, bukan cuma planet dunia, semua tata surya semuanya, itu baru percikan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia yang jadi batu baranya di akhirat, di nerakanya Allah. Sehingga jangan kita sampai berbuat zalim dengan kekuasaan kita. Hati-hati, umur Anda cuma berapa? Anda selamanya, tidak abadi ada di dunia. Anda di akhirat cuma 2, tidak surga, neraka. Oleh karenanya, yang terhimpun dalam satu kelompok lembaga melakukan keharuman, 1, wajib Anda ingatkan mereka, khususnya kepalanya, kalau tidak bisa keluar. Jangan Anda mengorbankan kalimat ndak enak, akhirnya kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semuanya menanggung dosanya, tapi yang paling besar itu kepalanya. Kenapa? Karena dia yang punya kuasa, dia yang punya wewenang untuk melanjutkan ataupun tidaknya. Kita ingatkan, kalau tidak bisa kita tinggalkan. Jangan istilah nggak enak. Habib, saya kerjanya cuma itu. Allah yang memberikan rezeki, bukan Anda, bukan usaha Anda, bukan yang kita kerjakan. Allah yang memberikan rezeki. Kita usia 40-50 tahun masih ragu sama rezeki. Tanya masalah rezeki, dulu dari mana kita dapat rezeki? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja. Sudah Ibu, Bapak sudah ya? Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Mudah-mudahan kajian subuh ini Allah istiqomahkan terus dengan keberadaannya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini selalu diistiqomahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah khususnya subuh, dan mudah-mudahan dengan keberkahan istiqomah kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah khususnya subuh ini, Allah cabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mulia di dunia sampai di akhirat, sampai kita di surga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya kita sholat subuh berjamaah, Allah ampuni semua dosanya kita, Allah angkat semua derajatnya kita, Allah berikan kepada kita dari apa yang kita minta. Dan mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini, yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya doa, yang punya harapan, keluar dari masjid ini, dari tempat ini, mudah-mudahan semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan negara kita Indonesia ini dijaga oleh Allah daripada semua musibah,
dari semua penyakit, dari semua bencana, khususnya daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini. Allah berikan mereka hidayah taufiknya, atau Allah binasakan mereka dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.